Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini akan ngerasani banyak hal tentang masalah kegaduhan tentang UTT-nya Pak Kemensos. Nambah satu materi lagi dengan anggota DPR di Jawa Timur yang kebetulan memang di Komisi E. Assalamualaikum Pak Matur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aliman. Pak Matur ini sekarang sulit untuk ditemui, jarang di rumah karena tugas negara setiap waktu itu selalu ada dalam pundaknya sehingga jarang ada di rumah. Pak Matur ini sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu gisrenggian di rumahnya terus. Pak Matur kan sudah banyak mendengarkan, menyimak pemberitaan dan kegaduhan tentang masalah UTT-nya Kemensos, Pak Matur ya. Iya, betul. Kita Itu, ikuti itu. tentang bansos COVID yang dikelola Mensos, dan itu sebetulnya kalau bicara di Kementerian Sosial tidak seberapa ya sebetulnya. Kalau anggaran negara di waktu di Kemensos itu lebih dari 100 triliun kalau tidak salah Pak Matur ya. Betul. Ya. Terkonfirmasi sudah. Iya, lebih dari 100 triliun. Cuma problemnya karena sekarang ini sebetulnya dalam Mensos COVID pandemi ini adalah COVID nasional, bantuan sosial dan penganggaran dan semacamnya itu tidak hanya dikelola oleh kementerian dan lembaga di pusat, Pemprov dan kabupaten kota pun juga diinstruksikan oleh pusat untuk mengalokasikan, merefocusing dan merealokasi anggaran untuk bagaimana ikut serta melakukan penanganan terhadap COVID pandemi ini, baik di pencegahannya, kemiskinan, bansos. Ini istilahnya di Perpres nomor 1 kurang keapal saya. Pak Matur melihat ini semua, apa ini hanya terjadi di pusat menurut Pak Matur? Ya, saya pikir karena pandemi ini menjadi pandemi global ya, mendunia. Dan negara kita, bangsa Indonesia ini salah satu dari yang menghadapi pandemi itu. Menurut saya ya, karena negara kita ini mengenal struktural sampai ke tingkat desa, maka semua kebijakan tentunya berlaku sama. Jadi mulai dari pusat, kemudian khususnya di Kemensos itu sendiri, kemudian di pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu juga kita menganggarkan kurang lebih itu dianggarkan 3,8 triliun. 3,8 triliun untuk 3,8. APBD Jawa Timur. Iya. 2020. Jadi kita refocusing di sana, dan itu sebagian kemarin dilakukan mendahului PAK. Karena kita COVID ini kan di bulan Februari Maret ya. Maret. Kemudian kita bingung semua, panik semua. Kemudian kebijakan nasional seperti itu keluar perpur yang sudah diundangkan itu sampai ke perpresnya kalau nggak salah. Perpres nomor 1 semua harus mengikuti, ya. Itu harus mengikuti sehingga mau tidak mau. Nah, ini kan kalau dikembalikan ke formulasi kebijakan itu kan masuk ke yang konstitusional. Jadi negara di teori kebijakan publik itu negara memang yang punya tanggung jawab, negara yang mengambil kebijakan, mengambil keputusan, negara itu ya bicara presiden dan lembaga dewan DPR RI ya, DPR. Sampai ini keturunannya di provinsi dan kabupaten. Nah, di provinsi sendiri ini ada 825 miliar ini untuk yang kuratifnya. Itu biasanya linier ke struktural ke rumah sakit dan berarti yang maksud kuratif ini untuk langsung kepada pencegahan COVID coronanya gitu ya. Betul. Kemudian untuk yang promotif, nah ini di pencegahan ini ada dana 110. Kemudian yang hampir 1 berapa ini? Triliun. 995 miliar, hampir 1 T itu untuk yang social safety net. Nah, ini sosial. di bagian keempat ada ternyata kita anggarkan juga di Provinsi Jawa Timur ini 454 miliar itu untuk pemulihan ekonomi.
Jadi ada 4 ya, ada Iya. 4 item ya, 1 kuratif, 2 Iya. preventif, promotif, dan pemulihan ekonomi. social safety net Social safety net dan yang berupa bansos itu. oh ya, pemirsa, social Safety net, safety net. jaring pengaman sosial. Oh, ya, untuk pengamanan sosial. Yang bansos ini maksudnya. Betul. Yang keempat, pemulihan perekonomian. Pemulihan perekonomian. Jadi keempat item ini dianggarkan di Pemprov Jatim tahun 2020. 2020 Kurang lebih 3 sekian 3,8, triliun. ya. 3,8 triliun. Coba bayangkan duit semua ini pemirsa. Tapi dari 4 item ini sebetulnya yang mau kita bahas, oke nanti kita ituan Pak Mantur, kita bahas sedikit ya. Cuma yang lebih penting adalah yang ketiga. social Safety net. safety net. Safety net. 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 Iya. Oh, safety net. Iya, jaring kan. Ya, Jaring pengamanan sosial. ini ternyata safety net ternyata. Ini kalau memang bukan orang Inggris memang begini nih. Nah, itu Pak Matur tentang pengolahannya, pelaksanaannya, distribusinya dan segala macamnya, penganggarannya dan itu semua sama mengikuti aturan perundangan yang berawal dari Perpres nomor 1 kalau nggak salah tahun 2020 gitu Betul. kan. Lah, itu kan sama juga meskipun Pemprov kan sama dengan aturan yang dipakai oleh Kemensos, Pak. Sama persis gitu ya. Nggak ada bedanya sampai ke tingkat desa itu. Oh, iya betul desa kan Desa. juga kan. Iya. Jadi ada bantuan langsung tunai itu. Oh, BLT di desa. Jadi sama kan? Sama. Aturannya sama, penganggarannya sama, pelaksanaannya juga sama. Namanya juga kebijakan, Bung. Ya. Terus kalau di pusat sekarang kena Pak Menteri kena OTT, di daerah-daerah sekarang belum pernah dengar ini ada persoalan semacam ini. Lagi apes saja. Lagi apes saja. Ini kan urusan nasib saja. Artinya begini, anggaran yang digunakan sama, itu anggaran negara. Artinya kalau yang pusat ya APBN, kemudian di provinsi dan kabupaten ya APBN 1 2 kan gitu. APBD. Sampai ke anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola oleh para kepala desa itu. Nah, kita serius mau ngomongin yang social safety net. Ya, social safety net. Ya, jadi begini, kita bicara kabupaten lah. Kalau ya provinsi. Kalau yang pusat ini kan sudah dihandle langsung oleh Kementerian Sosial. Ya. Beliau ini yang lagi apes ini kemudian turun langsung, gitu kan, bahkan minta pendampingan KPK dan segala macam. Wah, ini sangat luar biasa, Pak. Seorang menteri minta diawasi langsung ke KPK, ini kan sangat luar biasa. Nah, hanya saja memang penentuan dari penyaluran dan penyerahan bantuan sosial ini, social safety net tadi ini kan diserahkan ke, katakanlah kalau di Kementerian Sosial ya, dia yang menjadi leading sektornya, sehingga ini kemudian kadang di beberapa daerah yang kami sempat monitoring itu memang tidak ada pelibatan dari kabupaten. Jadi ini murni data anggaran itu dari pusat, kemudian datang ke kabupaten. Ini nyewa tempat pun kadang mereka di luar gitu kan, tanpa pengetahuan dari pemerintah daerah, dan mereka yang mendistribusikan sendiri. Iya. Kadang menggunakan atau bekerja sama dengan instansi TNI. Ada yang dari kepolisian, ada dari Ormas. Begitu jalannya. Oh, modelnya yang di Kemensos. Modelnya seperti itu. Nah, ini bagus sebenarnya. Program ini sangat bagus, artinya di saat pandemi perekonomian kita luluh lantak, masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan apalagi untuk makan, karena kita lihat angka pengangguran di Jawa Timur saja sudah main di angka 3, sekian juta karena pandemi ini. Nah, niatan pemerintah sangat mulia sekali ya, harus kita apresiasi. Masalah kemudian ini di aplikasinya terjadi penyelewengan, ada kong kali kong antara yang punya kuasa anggaran atau yang punya anggaran sendiri ini kemudian bermain dari pihak yang menyediakan barang. Nah, ini lain lagi ceritanya. Kalau misalnya kebijakannya ini baik sekali. Iya. Surgawi gitu kan, memperhatikan, mempedulikan masyarakat yang memang sudah kena dampak dari itu tanggung jawab negara. Ya, Pak Matur, cerita dari Pak Matur ini kan sama, semuanya sama. Ini justru Kemensos sebetulnya awalnya sudah minta dampingan dari KPK dan macamnya.
yang terakhir justru kena juga kan, tergoda juga Pak Kemensos gitu kan. Meskipun dari awal Pak Mensos sudah minta dampingan ke KPK dan semacamnya. Sekarang kalau Pemprov dan kabupaten kota tidak sama sekali melakukan antisipasi semacam Kemensos, dan justru saat ini juga tidak ada kabarnya bahwa seolah-olah pelaksanaan realisasi dari bantuan sosial safety net itu tidak masalah. Seolah-olah itu berjalan sebagaimana mestinya gitu. Iya, tidak ada apa-apa. Iya. Nyampe semua kan gitu. Iya, seolah-olah begitu. Betul. Justru yang bermasalah menteri yang proaktif untuk minta dampingan kepada KPK. Apa tanggapannya Pak Matur? Iya, ini kan kita bicara satu di ranah pengadaan barang. Ya, pengadaan di hulu. Di hulunya dulu. Pengadaan barang it's okay lah. Artinya ini pagunya sekian per paket. Katakan 400, 500, 600 kan gitu. Nah, yang jadi masalah kemudian ketika ini anggaran atau belanja untuk social safety net ini berupa paket barang, otomatis ini kan ada berlomba-lomba orang yang akan mengajukan. Pihak ketiga. Pihak ketiga. Vendor. Betul. Nah, ketika di situ ada persaingan tentunya. Ya, namanya orang mencari pekerjaan karena ini anggaran negara, tentu dengan cara cari untung gitu kan. Nah, ini tidak ada masalah. Artinya kalau saya sebagai penyedia barang, saya dapat harga dengan spek yang sama, yang ini kemudian sudah memenuhi semua aturan, saya memperoleh untung di situ kan halal itu. Halal. Dari sisi undang-undang, perundang-undangan mungkin secara agama pun masuk. Halal. Karena memang itu pekerjaan. Yang penting kuncinya adalah spek gitu. Betul. Yang tidak halal menurut aturan ini kenapa? Yang tidak halal adalah karena di undang-undang korupsi itu ada orang yang kemudian pejabat katakan yang menggunakan kewenangannya, menggunakan jabatannya, kemudian dia diminta atau tidak menerima sesuatu dari pihak ketiga, ini yang jadi masalah. Ya, hadiah gratifikasi ya. Gratifikasi. Gratifikasi itu orang dikasih. Tapi kalau ini kemudian minta di duluan, oke, Anda saya masukkan. Itu suap namanya itu ya. Lain lagi. Kalau kan? itu suap ya. Lain lagi. Kalau hanya dikasih tanpa ada ikatan janji sebelumnya, itu gratifikasinya. Tapi kalau itu memang sudah ada deal sebelumnya, kamu harus nyetor saya sekian, itu namanya suap atau pemerasan. Penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Pak Matur, ini menarik kan? Setiap pengadaan baik itu bansos dan semacamnya, baik di pusat atau daerah, kabupaten dan semacamnya, model-model modus operandi begini kan biasa kayaknya Pak Matur. Sudah. Asalkan kuncinya itu kan tidak mengurangi spek kan gitu kan? Betul. Lain ini kasus ini kayaknya baru Pak Matur ya, kayaknya baru gitu ya. Baru di masa pandemi. Baru dan ini luar biasa sekali. Artinya kalau kejadian serupa, bantuan sosial, bantuan untuk musibah, anggap ini musibah kan. Ya jangan anggap lah, emang musibah. Iya. Artinya pernah kejadian juga ada yang mengemplang itu atau mengkorupsi itu. Tapi di saat kita memang lagi luluh lantak, masyarakat kesulitan, kok masih tega? Ini kan keblinger ya. Gitu kan? Tidak manusiawi. Iya, artinya dia tidak mengambil itibar bahwa pernah rekan sejawat saya atau pejabat publik yang sudah melakukan hal yang sama kemudian menjadi pasien KPK, ini mestinya kan dia lebih hati-hati. Lebih-lebih sang menteri ini saya mengapresiasi ketika turun langsung di Jakarta ke beberapa daerah untuk minta diawasi langsung KPK. Wah, ini sangat luar biasa. Proaktifnya ya? Iya. Oh, jangan-jangan itu memang selebrasi. Sekarang kan memang musim selebrasi, Pak. Itu, saya nggak bisa baca hatinya orang. Oke. Enggak, ini menarik, perlu dalamin lagi. Ini suatu yang biasa. Menjadi aneh ketika seluruh Indonesia yang kita dengar hari ini, yang karena ini dianggap sebuah korupsi gitu ya, masuk dalam ruang lingkup korupsi dan macamnya, di seluruh Indonesia hanya Kemensos dalam konteks ini. Betul, gitu kan. betul. Sementara Pemprov seluruh Indonesia dan Pemda seluruh Indonesia melakukan hal yang sama. Ya. Ini kan bukan suatu yang mustahil, bahkan ini mustahil kalau tidak melakukan hal yang sama, Pak Mat. Ya, ada peluang di situ. Ada peluang, potensi. Ada peluang sangat lebar sekali. Nah, tinggal sekarang kemudian
mereka yang memperoleh amanah untuk apa istilahnya, menyerahkan itu utuh, menyerahkan itu ke orang yang tepat sasaran, kemudian tidak mengambil keuntungan di situ. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Ya, Pak Matur dengan jiwa aktivisnya kan masih ada nih, jiwa aktivisnya kan, sensitivitasnya kan masih ada kan? Masih. Pak Matur yakin atau tidak yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Mensos itu juga dilakukan oleh Pemprov dan Pemda? Kembali ke naluri aktivis dengan background anti korupsi, kan kemudian melihat pola-pola dan potensi peluang yang sangat besar, saya nanti malah dibilang suudon gitu ya, untuk mengatakan bahwa di situ sangat rawan terjadi. Gitu kan. Kalau kita mau pukul rata, ya nggak elok juga. Tapi saya meyakini dengan naluri saya itu bisa saja terjadi dan kemungkinan sangat banyak terjadi di provinsi, di kabupaten terjadi. Pemirsa, jiwa aktivisnya yang bicara ini bukan dewannya. Naluri aktivisnya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Mensos juga dilakukan di tingkat Pemprov dan juga kabupaten kota. Karena fakta-fakta yang mengarah banyak. Gitu ya? Iya. Indikasi-indikasi. Sangat banyak sekali. Kalau fakta ada kan polisi langsung bisa ngambil, Pak Matur. Iya. Kalau fakta ada kan gitu kan. Ini kan ini dalam konteks bansos, social safety net. Nah, ini kesimpulannya satu. Yang kedua, masih dalam ruang lingkup penanganan COVID. Karena yang menangani masalah COVID ini tidak hanya Mensos. Tidak hanya Mensos, betul. Ada LKM, UMKM, juga ada Dinas Kesehatan, Menteri Kesehatan, juga rumah sakit seluruh Indonesia dan lain macamnya. Itu semua mendapat gelontoran anggaran untuk bagaimana dalam konteks sama-sama COVID-nya. Gitu. Dan hampir tak terkontrol itu. Yang di sini? Iya. Kok bisa bilang begitu, Pak Matur? Lah, provinsi menganggarkan, ya, di APBD-nya. Kemudian pusat menganggarkan. Ini ada nggak yang tahu bahwa di SKPD, di OPD ini kemudian dari pusat berapa penangga itu diumumkan oleh masing-masing pemerintah atau oleh OPD-nya. Kemudian anggarannya dari provinsi, ini di berapa dinas yang nangani. Karena yang setahu saya di Provinsi Jawa Timur ini leading sektornya adalah BPBD. BPBD ya, satgasnya, satgas ya, bukan? Bahkan yang menangani ketika ada bantuan ini mereka yang turun. Dinas sosial provinsi ini hanya nyetor data. Leading sektor hanya di BPBD. Ini yang saya ketahui selama ini di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ketika awal-awal kita diskusi dulu tentang Perpu dan Perpres itu, kita kan punya asumsi yang nggak jauh beda atau sedikit berbeda lah ada, bahwa dana penanganan COVID setelah direfocusing ini larinya kemana? Iya kan? Ya. Apakah ke satu rekening yang dibentuk di luar rekeningnya OPD? Di luar SKPD dan OPD ya. Kemudian numpuk di situ. Di Satgas. Kemudian kepala daerah menentukan ini buat ini sekian, nanti yang menyerahkan ini, dinasnya terkait. Nggak ada yang tahu. Yang saya ketahui di Provinsi Jawa Timur, bahkan mungkin di tiap kabupaten ini ternyata masing-masing OPD yang membagikan. Nempel di masing-masing OPD. Betul. Meskipun itu semua nomenklaturnya adalah penanganan COVID semua. Betul. Nah, ya saya itu dulu sempat kita bicarakan membentuk satgas itu apa maksudnya? Ya. Kalau memang satgas itu dibentuk sebagai instansi negara untuk menanggulangi masalah COVID, mestinya ini kan juga didukung oleh anggaran-anggaran. Ya. Mestinya satgas ini punya rekening sendiri, tak gitu kan? Harusnya gitu, kan ada SK-nya. Ternyata kenyataannya kan nggak begitu. Ada di OPD masing-masing. Pemprov juga kabupaten kota nggak begitu kan? Betul. Bahkan kalau di Bangkalan nah ini yang saya bilang tadi tidak terkontrol. Dinas Pendidikan juga nangani COVID. Betul. Untuk di Bangkalan. Bahkan terakhir yang Dinia Takmilia juga malah digeruduk pakai dana COVID juga kan? Iya. Nah, ternyata gitu. Sekarang lagi viral pemotongan BOP. Betul. Entah benar atau tidak. Itu juga semua dalam rumpun COVID kan. COVID. Artinya pemirsa,
COVID ini memang betul-betul luar biasa memakai keuangan negara di semua sektor, dari pesantren sampai ke pendidikan dan macamnya itu punya sektor masing-masing. Dalam penanganan COVID termasuk di pendidikan itu ada sebetulnya ada bantuan kuota. Iya. Dipakai apa enggak itu? Nah kan iya. Nah ini gimana cara anunya ini ha? Audio Jungle.